Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Untuk membahas terkait banyaknya guru yang terlibat dalam pinjaman online ilegal, sudah bergabung bersama kami Deputi Komisioner Perlindungan Konsumen OJK, Sarjito. Selamat pagi, Pak Sarjito. Selamat pagi. Ya, baik Pak Sarjito. Ya, kita ingin tahu nih Pak, terkait data berapa sebetulnya total guru yang terlibat pinjaman online ilegal ini Pak? Sebenarnya perlu saya sampaikan ya, bahwa sebenarnya ini bukan hasil risetnya OJK, tapi risetnya No Limit Indonesia tahun 2021 dengan mengambil sampel 1.433 responden. Nah, memang di situ dari hasil sampling itu kemudian ketemu bahwa guru itu menjadi yang paling dominan, yaitu 42%. Tetapi kalau di cross dengan data pengaduan ke OJK mungkin sedikit berbeda. Tetapi tidak mengomentari mengenai hasil survei ini, tetapi dapat terjadi bahwa guru pun menjadi pihak yang sering menggunakan pinjaman online karena beberapa hal, misalnya ada kemudahan, kebutuhan mendesak, bayar utang dan sebagainya. Oke, tapi tadi kalau Anda katakan bukan data dari OJK, tapi perbedaan datanya ada berapa nih Pak? Kalau dari pengaduan yang di OJK periode 1 Januari sampai 9 Agustus 2023, itu yang paling banyak pengguna pinjol ilegal itu karyawan swasta. Ya, karyawan swasta, wira swasta ada 2.251, kemudian wira swasta ada 761, ibu rumah tangga ada 558. Ini pengaduan ya, data pengaduan ya. Guru itu hanya 25 yang mengadu, tapi bisa jadi memang yang mengadu ke OJK itu guru malah nggak mengadu gitu. Jadi tentu data ini tidak mewakili jumlah yang meminjam online, tetapi yang mengadu ke OJK. Kira-kira itu. Baik. Jadi berdasarkan data yang mengadu ke OJK, mungkin juga masih akan terus bertambah ini terkait dengan jumlah guru. Nah tadi kalau Anda katakan memang kan datanya ada 42% sebelumnya ya Pak ya, guru yang meminjam pinjaman online ilegal ini. Tapi berapa total rata-rata pinjaman yang dipinjamkan oleh para guru? Kisarannya Pak? OJK tentu tidak karena saya tadi sampaikan bahwa ini adalah surveinya No Limit Indonesia yang mengatakan mayoritas guru yang menjadi korban, ada 42%. Kalau tadi saya lihat reaksinya teman-teman ASN yang guru di DKI, mereka kelihatannya bukan menjadi konsumen dari pinjaman online, baik yang legal maupun illegal, karena mereka lebih prefer ke bank yang sudah disediakan. Oleh karena itu, sampai saat ini, based on data pengaduan, kita tidak bisa mengatakan jumlahnya berapa yang menjadi korban pinjaman online yang dalam tanda petik pinjaman yang dilakukan oleh para guru ini. Baik. Nah, alasan utama kalau untuk para guru menjadi korban pinjol ini seperti apa, Pak? Rata-rata itu mereka yang pinjam di pinjaman online, pertama adalah kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak, ada lagi juga yang tadi disampaikan juga konsumtif. Nah, ini memang kita harus mulai ubah, terutama anak-anak muda juga yang lebih mengedepankan konsumsi dibandingkan hal-hal yang sifatnya produktif. Nah, kemudian juga untuk menutup utang lagi. Karena pinjaman online itu mudah, maka mereka melakukannya dengan serta-merta, dan seringkali dilakukannya melalui pinjaman online yang tidak berizin dari OJK yang jumlahnya sangat banyak, yang kita tutup kemudian bangkit lagi, bahkan jumlahnya lebih banyak. Oleh karena itu hal-hal yang bukan merupakan kebutuhan, mestinya kita dari zaman dulu orang susah banyak, kita harus mengedepankan hal-hal yang sifatnya kebutuhan, bukan keinginan. Seandainya pun kebutuhan, kita juga harus bisa menahan diri, disesuaikan dengan kondisi keuangan kita, apakah kita meminjam itu bisa membayar apa tidak.
Mhm. Pak, terkait dengan banyaknya profesi tadi ya, kalau Anda katakan karyawan swasta, guru, begitu sampai dengan ibu rumah tangga, ini juga banyak yang terjerat pinjaman online ilegal begitu. Apa saja sih sosialisasi atau edukasi yang selama ini dilakukan oleh OJK agar masyarakat juga mungkin bisa secara lebih bijak begitu ya terlibat dalam pinjam meminjam secara online, Pak? Begini, yang paling utama adalah pastikan bahwa meminjam, kalau seandainya harus meminjam di pinjaman online itu yang berizin dari OJK, dan itu mengeceknya mudah sekali, tinggal telepon di 157 atau di WA 081 157 3 kali ya, 157 157 157 pasti dijawab sama OJK. Dengan demikian apabila pinjam di pinjaman online yang berizin dari OJK, apabila kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum, OJK akan dengan mudah untuk memeriksa mereka dan memberikan sanksi yang cukup keras, termasuk perilaku debt collector sebagainya. Jadi ini yang kita lakukan. Soal edukasi, OJK tidak kurang-kurang melalui berbagai macam cara, lewat media sosial dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, karena masyarakat tidak semuanya dapat menjangkau peringatan kita, dan ada juga yang mohon maaf yang tidak tahu diri, karena mereka juga banyak case yang meminjam di pinjaman online yang ilegal atau tidak berizin dari OJK itu at the same day sampai 40 pinjaman online yang mereka tahu atau sepatutnya tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa membayarnya. Nah, ini juga harus merubah. Kemudian juga ada hal yang dilakukan oleh anak-anak muda dan juga siapapun yang tadi saya sampaikan di kesempatan pertama bahwa mereka mengedepankan konsumtif untuk beli HP baru dan sebagainya, tapi bukan untuk hal-hal yang sifatnya produktif. Padahal pinjol mestinya hadir untuk pihak-pihak atau masyarakat yang tidak bisa utang di bank dan juga memudahkan mereka untuk akses. Meskipun bunganya memang masih cukup tinggi, tetapi apabila pinjaman online itu legal, mereka hanya boleh mengenakan sanksi dan dari pokoknya itu 100%. Nggak boleh lebih dari itu. Paling nggak itu aturan yang diatur oleh asosiasi. Ya, Baik, dari aturan-aturan yang diatur ini semoga juga nanti ke depannya masyarakat bisa lebih bijak ya Pak ya dalam melakukan proses pinjam meminjam online dan jangan sampai terjerat dengan pinjol ilegal lagi. Terima kasih atas penjelasannya Deputi Komisioner OJK Bapak Sarjito telah bergabung di kesempatan Selamat Pagi Indonesia.